Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Ayat 12. Supaya mereka yang menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur menabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Adonai Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai satu gambaran terlebih dahulu, ketika Daud membangun kerajaan Israel, dan pada tahun 1000 sebelum Masehi. Berbicara tahun, saya ingin jelaskan dulu. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hitungan orang lain. Bahwa umur manusia, umur dunia sekian tahun. Dan kita diperhadapkan itu. Sebetulnya tidak usah diperhadapkan dan tidak usah saling menyalahkan. Antara hitungan sains dengan hitungan Alkitab. Metode cara penghitungannya berbeda. Kalau sains memakai sistem karbon, tentu dia punya metode itu hasilnya berbeda. Metode itu menghasilkan hasil berbeda. Alkitab menghitung dari metode sejarah keselamatan. Jadi itu, karena itu ya dua metode ini tidak perlu diperhadapkan. Secara sains silakan menurut metode karbon, tetapi secara Alkitab, sejarahnya sedemikian yang disampaikan oleh Alkitab. Jadi tidak perlu kita bingung. Tahun 1000 sebelum Masehi, Daud membangun kerajaan Israel ini. Dan berhasil menyatukannya. Dan kemudian disusul oleh putranya Salomo, membesarkannya, memegahkannya. Sehingga tahun 922 sebelum Masehi, kerajaan Israel pecah menjadi dua. Selatan disebut kerajaan Yehuda yang punya ibu kotanya di Yerusalem. Utara yaitu disebut kerajaan Israel yang punya ibu kotanya pertama di Samaria dan tempat ibadahnya di Betel. Sejak perpecahan ini, umat ini saling mengklaim satu dengan yang lain. Paling benar, paling baik, paling tepat. Perpecahan selalu mengklaim dan menyalahkan orang lain. Ya, mengklaim kebenaran hanya miliknya dan tidak berada di milik orang lain. Itu perpecahan. Karenanya pada waktu itu mulailah kerajaan Yerobeam merasa yang ada di utara, orang tidak perlu ke Yerusalem beribadah. Kita punya sejarah dari nenek moyang kita bahwa Tuhan menampakkan diri di Betel. Maka mereka mendirikan persembahan penyembahan itu di Betel. Jadi mulailah. Ya, jadi kalau saya berbicara perpecahan gereja itu sudah biasa. Ya, jadi perpecahan umat, satu di Yerusalem, satu di Betel. Dan itu berkembang terus. Dan apa yang terjadi? Dosa begitu mudah masuk pada perpecahan. Sehingga mereka karena merasa benar sendiri, mereka mengklaim itu. Bahwa ibadah di Betel ini lebih
daripada di Yerusalem. Cara penyembahan kami lebih. Di tengah-tengah keadaan yang kacau balau. Di dalam keutuhan tubuh umat. Sekali lagi, dalam keutuhan tubuh umat. Disitulah terjadi dosa menyelusup dan masuk merajalela menguasainya. Dosa tidak bisa masuk bagi umat kalau tidak diberi pintu. Tapi pintu itulah. Sehingga peristiwa ini ada seorang pedagang peternak ditulis situ. Bernama Amos yang berasal dari Tekoa. Tekoa itu 20 kilometer dekat Yerusalem. Jadi 20 kilometer tapi dia menjurus ke utara. Di perbatasan antara kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel. Kalau disebut di situ peternak, saudara jangan anggap peternak itu yang ada di pikiran kita, yang kita lihat pasti miskin. Ya, peternak ala kadarnya. Tidak, dia pengusaha peternakan domba. Yang diandalkan oleh Yerusalem. Karena domba-dombanya menjadi pilihan untuk persembahan. Persembahan di Yerusalem. Persembahan di Yerusalem itu bukan hanya memerlukan 1-2 domba. Ratusan bahkan ribuan setiap orang, imam, bahkan semuanya. Membawa domba untuk menghapus dosanya. Dia mengekspansi perdagangannya sampai juga ke utara. Mereka membutuhkan domba yang terbaik, yang tidak cacat. Dari situ, hubungan Amos ini terhadap bait suci di Yerusalem, terhadap bait suci di Betel, terhadap imam-imam, dan perilaku-perilaku imam dan pembesar-pembesar, dia tahu. Ada transaksi. Amos, dombamu boleh masuk. Tapi sekian persen fee-nya buat imam. Dia mulai tahu ada kejahatan di tengah-tengah orang rohani. Pemimpin-pemimpin agama. Pemimpin-pemimpin negara, pemimpin umat. Tidak memikirkan umat, tapi memikirkan dirinya sendiri. Supaya kita tahu situasinya. Dari situlah dia punya pengetahuan. Jadi bukan ketika dia diangkat nabi lalu serta-merta dia mendapat pengetahuan. Tidak, proses pengalaman. Pengalaman-pengalaman hidup kita, perjalanan hidup kita ini pengalaman. Yang melengkapi kita kemudian dapat melihat apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Wahyu itu konteks dengan keadaan. Wahyu itu membumi. Dia berbicara dengan manusia. Itu wahyu. Tuhan memberikan hukuman. Jadi kitab Amos ini lebih dikenal sebagai kitab hukuman. Tapi jangan salah. Hukuman ini dikatakan di sini. Kalau saya baca di dalam pasal 3 ayat 2b. Kita lihat dulu ke belakang. Pasal 3 ayat 2b. Ya. Sebab itu, ya, kalau di atasnya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena kesalahanmu. Menghukum kamu. Fagat. Bigut. Hukuman bukan sebab. Hukuman adalah akibat. Jangan salahkan Tuhan. Kalau hukuman itu terjadi di tengah dunia ini, kerusakan, malapetaka, semua itu sebab. Akibat daripada sebuah sebab. Sebab manusianya, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan alam. Sehebat apapun malapetaka di dunia ini, itu adalah akibat. Yang bertanggung jawab adalah manusia. Hewan itu hanya menerima akibat. Manusia yang ditunjuk Tuhan.
Manusia yang ditunjuk Tuhan untuk mengelola dunia ini, bumi ini. Jadi jangan mencari kambing hitam. Itulah manusia. Dikatakan di situ, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Pagat, pigut, hukuman. Hukuman sebagai akibat dari perbuatanmu. Tuhan tidak menghukum seperti monster. Tidak. Bahkan dikatakan pada pasal 3 ayat 7, pasal 3 ayat 7, coba kita lihat. Sungguh Adonai Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan apa? Keputusannya. Misfat, hukuman, keputusan, didikan, peringatan. Itu arti misfat. Sebelum dia memutuskan, dia memperingati. Dia mengingatkan. Dia mendidik, mengajar. Nanti kita lihat. Sebelum bencana terjadi. Sudah ada peringatan-peringatan. Sebelum menyatakan keputusannya. Misfat. Lewat hamba-hambanya dan para nabi. Dan kita sekarang punya Alkitab. Semua peringatan ini terjadi. Jadi itu arti hukuman. Jangan salahkan ini hukuman Tuhan. Saya lebih suka ini hukuman bagi manusia. Tuhan sudah memberikan peringatan. Nanti di rumah saudara bisa baca. Kita lihat peringatan Tuhan yang pertama. Pasal 7 ayat 1 sampai 3. Pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan kasih peringatan pertama kepada umat ini. Yaitu akan datangnya bencana belalang. Ya, belalang. Dan itu diingatkan akan terjadi. Akibat-akibat ini. Ya, Amos pasal 7 ayat 1 sampai 3. Ya. Dikatakan di situ. Dan Amos berdoa, memohon, meminta. Ya. Meminta. Supaya ini tidak terjadi. Tuhan berbelas kasihan. Tuhan menyesal, oke. Kamu menyesal. Aku akan lalukan itu. Dikatakan pada ayat yang ketiga B, tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Firman Tuhan, tidak akan terjadi. Dia berikan itu. Jadi sebelum hukuman ada peringatan, keputusan misfat tadi, didikan Tuhan. Peringatan yang kedua, semua membandel, semua tidak percaya. Semua bilang, ya ini sudah natur. Bukan natur. Kerusakan di bumi ini bukan natur. Akibat dosa yang sudah masuk ke dalam bumi ini. Ketika diciptakan tidak ada kegelapan. Kegelapan itu ketika mulai setan diusir ke bumi. Dan disitulah Tuhan mulai memproses kembali. Membangun kembali bumi dengan menciptakan terang. Lalu terang itu jadi. Ketika api yang diancamkan itu. Dan hati Amos gentar. Tuhan, bagaimana kami bisa bertahan? Habislah bangsa kami ini. Saudara tidak percaya bahwa umat manusia ini bakal habis? Coba kita aplikasi dengan keadaan kita. Berapa banyak orang yang kita kenal hilang? Orang yang kita sayangi. Orang yang kita andalkan. Hilang lenyap begitu saja. Tapi Tuhan melihat hati yang penuh pertobatan Amos.
Ini pun tidak akan terjadi pada ayat 6b. Firman Adonai Tuhan, ini pun tidak akan terjadi. Sudah diingatkan. Ketiga kalinya Tuhan kasih tanda. Disebut tali sifat. Pasal 7 ayat 7 sampai 9. Tali sifat itu tali pengukur. Oke, sekarang aku kasih garis. Tali pengukur. Ya, kamu jangan lewat garis ini, nanti kena hakim garis. Kira-kira begitu. Dia kasih tali pengukur. Supaya engkau tidak lewat batas. Aku tahu manusia itu lemah, manusia itu penuh dengan segala keaiban. Tapi ada batasnya. Jangan sampai engkau menghina aku. Engkau mempermainkan aku. Karena dikatakan di situ pada ayat 8c dari pasal yang ke-7 dikatakan aku tidak akan memaafkannya lagi. Itu garis tali sifat tadi. Aku tidak akan memaafkan lagi. Peringatan yang keempat. Bakul buah-buahan dikasih contoh. Bagaimana supaya kita ini mengingatkan satu dengan yang lain? Dua yang bagus dicampur dengan satu buah yang busuk. Kalau tetap tinggal di situ akan busuk semua. Tuhan katakan, aku tidak akan memaafkan lagi. Pasal 8 ayat yang ke-2b. Sudah diingatkan. Jadi ketika hukuman Tuhan itu tiba, bukan Tuhan kejam. Bukan Tuhan pemarah dan murka. Bukan. Manusia yang membangkitkan amarah. Manusia. Umat itu sendiri. Sehingga terjadilah malapetaka yang besar. Ketika saya membaca ayat ini. Dulu saya tidak pernah berpikir bahwa ini terjadi. Tapi sekarang terjadi. Di dalam pasal 8 ayat yang ketiga. Pasal 8 ayat yang ketiga. Ya. Dikatakan di situ. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Adonai Tuhan. Saya berpikir waktu itu ketika bait Tuhan diruntuhkan. Di zaman Kaisar Titus. Kita tidak berpikir bahwa gereja menjadi kosong dan tidak ada lagi pujian. Kan kita alami itu. Relevan. Apa yang dinubuatkan oleh Alkitab terjadi. Bukan ribuan tahun yang lalu, tapi sekarang kita alami itu. Banyak gereja besar, musik yang hebat semuanya sepi. Lenyap. Yang ada adalah ratapan. Kenapa demikian? Coba kita lihat Yeremia pasal 16 ayat 4. Sebagai satu bandingan. Yeremia pasal 16 ayat 4. Mereka akan, pasal 16 ayat yang keempat. Ya. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikubur. Kan begitu, keluarga tidak bisa mengantar ke kuburan, tidak bisa hadir. Tidak bisa meratapi lagi. Ya, dikatakan di situ pada ayat yang keempat. Mereka menjadi pupuk di ladang. Coba ya, tadi ayat sebelum ini. Ayat 4 tapi kalimat sebelum ini. Dia tidak akan dikubur. Lanjutkan. Ya. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Kan kuburan seperti menanam orang-orang korban itu, saudara. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Hukuman sudah terjadi. Hukuman sudah kita alami.
Saudara amin nih? Mari kita aminin yang lain nanti. Indah lagi pasal yang terakhir. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Pasti terjadi. Amin. Ini. Perayaan menjadi ratapan. Ya. Perayaan menjadi ratapan. Perayaan-perayaan semua yang mestinya gembira, festival ini dan itu. Sepi. Menjadi kesedihan. Coba kita lihat dulu. Pasal 8 ayat yang ke-10. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. Dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang. Dan menjadi gundul ke setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai pergabungan karena kematian anak tunggal. Sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit dan sedih. Pernikahan itu hari yang ceria kan? Tapi nyatanya tidak bisa orang turut terlibat bersuka cita di situ. Menjadi sedih. Coba bandingkan. Yeremia pasal 16 ayat 9 lebih jelas. Yeremia pasal 16 ayat yang ke-9. Ya, kita lihat di situ bersama-sama. Kitab Yeremia pasal 16 ayat 9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Tuhan Israel, sesungguhnya tempat ini di depan matamu pada zamanmu. Terusnya, ya. Aku akan kuhentikan suara kegirangan. Suara sukacita, suara pengantin laki-laki, suara pengantin perempuan, aku akan hentikan semua. Kita tidak mikir ayat ini menjadi relevan dalam hidup kita. Ini Amos, 922 tahun sebelum Masehi. Kita sudah melihat hukuman, peringatan, semua peristiwa terjadi. Lalu apa kita akan berhenti di sini? Atau kita akan melangkah maju, melihat ke depan? Susunan kitab Amos bagus sekali. Pasal yang terakhir, pasal 9. Ada mentari yang bersinar. Ada terang yang bersinar. Ada harapan yang diberikan. Kalau kutukan tidak ada perubahan. Tapi hukuman Tuhan ada perubahan. Selalu berakhir dengan kasih setianya kekal selama-lamanya. Pan yang diberikan oleh Tuhan kepada Amos. Pada umat yang sudah bejat ini. Kalau engkau tidak bertobat sungguh-sungguh. Bagaimana terjadi kebangunan? Ayat 11 yang kita baca tadi. Pada hari itu, jadi di depan kan, bukan pada hari ini, tapi pada hari itu, di depan kita. Coba kita imani. Kita imani. Janji Tuhan itu, mari kita imani bersama. Ibu Yusuf membaca kisah perjalanan orang Israel di padang gurun. Tuhan menjaga mereka. Makan, minum, matahari, awan. Lebih dari itu. Kasutmu, sepatumu tidak akan rusak. 40 tahun, sepatu apa? Merek apa ini saudara? Cari di dunia ini. Nah, dipakai jalan 40 tahun. Tidak akan rusak. Made in sorga itu luar biasa pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan jaga benda-benda yang kita miliki di tubuh kita, masakan Tuhan tidak jaga tubuh kita yang dibuat oleh Dia? Amin. Oh iya. Bajumu tidak lapuk. Bajunya. Made in apa? Tapi Tuhan jaga. Hebatnya coba. Ajaibnya. Saudara amin nih. Tuhan jaga. Tuhan pelihara.
Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Nah, pada hari itu aku akan mendirikan kembali Aku akan mendirikan kembali Dia membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan-pecahan dindingnya. Aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Ekonomimu yang runtuh, hidupmu yang runtuh, perasaanmu yang runtuh, apa saja Tuhan pasti bangun kembali. Amin. Tuhan bangun kembali. Kata-kata kum ini ketika Lazarus disuruh keluar. Lazarus, yang mati bangkit. Masa depanmu yang mati, pekerjaanmu yang mati, apa saja saudara imani bangkit pada hari itu. Songsong hari itu, imani hari itu, doakan hari itu. Amin. Harapan itu tidak ada di belakang, di depan. Tulislah memorimu dengan Tuhan buat diri kita. Imani setiap ayat untuk aku, untuk keluargaku. Amin. Imani. Dia akan mendirikan kembali. Dari reruntuhan Harisha. Dari yang tidak mungkin. Tembok-tembok yang lobang-lobang. Saya waktu baca ini sedang berpikir begini. Oh, dia akan bangun kembali imun yang ada di tubuhku. Sehingga aku terjaga. Dia akan bangun kembali. Aku akan membangunnya kembali. Seperti zaman dahulu kala. Seperti sedia kala. Dia akan bangun kembali. Saudara imani? Ya, mari kita berpegang pada firman Tuhan. Ayat 12. Ayat 12. Kamu akan berkuasa kembali. Kekuasaanmu dikembalikan oleh Tuhan. Posisimu, kedudukanmu, kehormatanmu, semua Tuhan akan kembalikan. Itu janji Tuhan. Mari kita hidup dalam janji Tuhan. Jangan hidup dalam kehancuran diri kita. Jangan lagi hidup seperti itu. Sesungguhnya waktu akan datang. Waktu akan datang. Saudara percaya waktu itu bakal datang? Ya, kalau bakal datang tunggu. Sambut. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan pengirik buah anggur menabur benih. Ya, lanjutkan. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Dan segala bukit akan kebanjiran hasil. Semuanya. Jadi, kenapa ngomong lewat Amos begini? Amos itu punya ladang pohon ara. Kering. Tidak menghasilkan. Jadi Amos melihat, siapa ya mau dijual ladangnya? Oh, itu pohon ara yang kering. Dia itu pengusaha hebat, peternak dan pengusaha kebun ara. Dan akan dipulihkan kembali. Yang kering Tuhan akan suburkan. Bahkan dari gunung-gunung. Gereja akan dipulihkan, katakan amin. Kita akan dipulihkan. Ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Oh, itu penting. Itu penting. Saudara enggak lihat petani-petani itu menanam, tapi dia makan hasilnya enggak? Enggak. Tapi Tuhan tegaskan, engkau menanam, menuai, makan. Menikmatinya.
Itu dia memulihkan umatnya. Ayat yang ke-15. Dia akan mengokohkan kembali, menguatkan kembali. Aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Adonai Tuhanmu. Saudara mengerti kenapa ditutup dengan kata firman Tuhan. Firman Tuhan. Mari kita imani firman Tuhan. Amin. Kita imani. Itu terjadi di dalam diri kita, hidup kita. Ya. Semua yang buruk-buruk sudah kita lihat dan terjadi. Masakan kita tidak mengimani hal-hal yang baik yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa.